Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Jemaah taklim yang berbahagia, banyak perbedaan pendapat mazhab ulama tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat Jumat. Yang pertama yang akan kita bahas, ada nggak sih rukun khutbah dalam Jumat? Ternyata ketika para ulama melihat, terutama imam-imam mazhab melihat bagaimana Nabi berkhutbah, terdapat 4 pendapat yang agak mirip mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, yang jauh beda mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Kita ambil mazhab yang paling tua, mazhab Maliki. Kata mazhab Maliki, khutbah itu yang penting di dalamnya ada nasihat, ada ajakan berbuat baik, ada nasihat yang bisa menyentuh hati. Itu inti khutbah. Dia tidak ada cerita. Jadi kalau khutbah Jumat jangan manas-manasin orang ya, bakar gitu. Nah, hajar gitu. Jangan. Khutbah Jumat itu di mazhab Maliki itu rukunnya yang penting Anda mengajak orang berbuat baik, berikan tip-tip hidup dunia biar tenang, kemudian berikan nasihat-nasihat yang orang menjadi, oh ternyata itu. Dah. Kalau di mazhab Hanafi, yang penting ada zikir. Walaupun cuma Alhamdulillah. Walaupun cuma Astaghfirullah. Walaupun cuma Subhanallah. Itu di mazhab Hanafi. Nah, yang ketat itu di mazhab Syafi'i. Jadi, mazhab yang paling tua itu mazhab Maliki. Lalu mazhab Hanafi di lain tempat. Setelah mazhab Hanafi muncul mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Nah, dia agak ketat nih. Kenapa Imam Syafi'i begitu agak ketat? Ada alhamdulillahnya, ada salawatnya, ada wasiat bitakwanya, ada baca Qur'annya, ada baca Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ada 5 tuh. Pokoknya alhamdulillah harus dibaca di awal dan di khutbah pertama dan khutbah kedua. Teksnya terserah. Mau alhamdulillah, mau nahmaduka ya dzal jalali wal ikram, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang penting di situ ada kata-kata memuji. Yang kedua salawat terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli, terserah. Yang ketiga wasiat bitakwa. Sering dengar teman-teman, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian baca doa Allahumma lil muslimina wal muslimat. Ini di khutbah kedua. Baca salah satu ayat Al-Quran di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Itu di mazhab Syafi'i. Dah. Kok bisa beda semacam itu? Kadang-kadang teks hadis begini. Fa khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hamidallaha wa asna alaih. Lalu berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah, memuji Allah. Maka ada kata-kata memuji, alhamdulillah, menyanjung Allah. Maka khatib kadang-kadang disanjung tuh, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardin. Tuh khatib tuh. Karena Nabi mengatakan fahamidallaha wa asna alaih. Ini yang ditarik oleh mazhab Hanafi. Yang penting ada zikiran dalam rangka memuji Allah. Kalau mazhab Malik nggak begitu. Inti khutbah bukan di situ. Isinya apa? Isi khutbah. Khutbah itu kan ceramah. Khutbah itu kan pidato. Khutbah itu kan dari kata khutbah itu khitab. Khitab itu ada yang Anda ingin sampaikan kepada pendengar.
Maka kalau kita ngaji usul fikih yang namanya hukum syari' itu khitabus syari'. Khitabus syari', apa yang diperintahkan, dilarang, ditetapkan oleh Allah kepada kita, itu namanya khitab, khutbah. Nah, kalau bacanya khutbah lain lagi ntar, meminang, ngelamar, itu khutbah. Itu cuma beda baris, khutbah sama khutbah. Itu diambil oleh mazhab. Nah, kenapa mazhab Syafi'i begitu ajeg gitu ya, begitu kehati-hatian? Maka ketika mazhab Syafi'i bilang, yang pertama alhamdulillah. Itu jelas Nabi baca hamidallah wa asna alaih. Yang kedua salawat. Lihat ayatnya, ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, berselawatlah kamu. Kapan? Di ayat itu disuruh baca selawat kapan? Oh, kapan saja. Jumat lebih penting untuk dibilang kapan saja. Tuh, ngambilnya dari situ tuh, ngambilnya tuh. Kalau baca selawat tidak ada waktunya, kapan saja, berarti ada waktu yang paling afdol. Apa itu hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ada wasiat bittaqwa, sebab inti dari khutbah itu mengajak orang bertakwa. Inna akrakum innallahi atqakum, usikum wa nafsi bittaqwallah. Nah, dah. Sekarang teman-teman mau pakai mazhab apa? Begitu aja saya. Mau pakai mazhab apa dah? Kalau kata saya begini, teman-teman yang pada jadi khotib, yang pertama nih, teman-teman yang pada jadi khotib, ambil pendapat yang khurujan lil khilaf. Kalau bisa ketika kita khutbah, nggak ada orang yang meragukan kita. Sah. Yang Maliki bilang sah, yang Hanafi bilang sah, yang Syafi'i bilang sah. Itu namanya khurujan lil khilaf. Kaidahnya begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kebaikan. Saya ingin mengamalkan ilmu saya pakai mazhab Maliki. Saya khutbah di sini. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian, salat tahajud itu penting. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Demikian khutbah yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya rapi khutbah, rungsep ini ke masjid. Rungsep ini masjid. Saya pengen ngamalin ilmu, itu namanya saya ingin mengambil maslahat buat diri saya, tapi hasilnya mafsadat. Saya ingin menerapkan ilmu yang saya punya, tapi akhirnya hasilnya mafsadat. Itu bukan tujuan ilmu. Anda punya ilmu, tapi ketika Anda amalkan, Anda merasa benar, orang lain jadi bermasalah. Maka mas, saya tergantung yang ngundang Pak. Disuruh khutbah di Darussalam, ajannya sekali Ustadz, siap. Di Daru yang kagak salam, ajannya 2 kali Ustadz, siap. Disuruh kultum di yang terawihnya 11, jadi 20, siap. Sayang, karena saya punya dalil. Ini yang penting, yang penting. Buat para khatib Jumat, saran saya, gunakan pendapat yang khurujan lil khilaf. Keluar dari khilaf. Ketika kita khutbah, orang nyaman semua. Lintas mazhab. Tapi yang kedua, buat kita yang udah paham tentang mazhab, ketika ada khatib, kok nggak baca usikum ya? Maliki berarti ini. Hanafi berarti ini. Dah, sah aja. Sah. Kebetulan kita punya khatib mazhab Maliki. Kemudian kita punya khatib mazhab Hanafi. Tapi Pak, setahu saya di Indonesia, yang ajannya sekali, yang khutbah segala macam, kagak pernah ninggalin alhamdulillah. Pasti itu. Yang sering ditinggalin itu baca selawat sama usikum wa nafsi bittaqwallah. Itu berarti mazhabnya Hanafi. Kan saya pernah bilang Pak, yang mana juga Bapak amalin kagak pernah, nggak bakal lari dari pendapat mazhab. Ada mazhabnya. Jadi besok-besok nih, kalau ada di kampung kita, dimanapun kita berada, ada khotib yang rapi banget. Bahkan kadang-kadang ada yang pakai lagu kan. Alhamdulillah. Ada ya? Yaki biasanya itu. Pakai kertas itu. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Syafi'i madhaban. Mengikut Imam Syafi'i. Tapi kalau ada yang khutbah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah khutbah Jumat yang saya hormati. Marilah sama-sama kita tingkatkan mazhab Hanafi, Pak. Itu mazhab Hanafi. Kalau tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengimbau kepada kita semua untuk sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena jihad itu Maliki, Pak. Nah, dah. Kalau udah paham begitu tuh,
Maliki berarti dengerin aja. Tapi buat para khatib, kalau teman-teman jadi khatib di rumah, nah usahakan cari pendapat yang khurujan lil khilaf. Kalau saya mah apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit saya junjung. Nah, buat teman-teman yang pakai mazhab Syafi'i 5 tuh ya, ada alhamdulillah, ada salawat ama nabi, ada tasyiat bittaqwa di 2 khutbah. Dua-duanya harus dibawa. Ada baca Al-Qur'an di mana aja nih. Maka khatib-khatib mazhab Syafi'i biasanya nggak pernah ketinggalan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi di khutbah kedua, supaya ini nih selalu ke bawah. Yang kelima baca Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saya khutbah dimanapun menggunakan mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab itu khurujan lil khilaf. Tapi saya pernah dengan khutbah di Universitas di UPI Pendidikan Indonesia Bandung. Jadi lagi jalan itu mampir di situ tuh. Wah, ini kalau pakai mazhab Hanafi pakai mazhab Syafi'i nggak sah nih. Kenapa? Nggak ada usikumnya. Yang kedua nggak ada solawatnya. Tapi kan saya mah orang ngerti Pak. Sah udah pulang aja begitu. Kenapa? Sebab ada pendapat yang membolehkan. Tapi sekali lagi dia darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan harus didahulukan dibanding mengambil maslahat. Kita ingin dapat kebaikan tapi orang lain jadi bermasalah, lebih baik hindari masalah dibanding mengambil kebaikan. Yang kedua, yang sering juga ditanyakan begini, emang ada nggak sih habis sembahyang Jumat baca doa? Ini saya jadi khotib di Rumah Sakit Cengkareng, Pak. RSUD Cengkareng. Jadi kata pengurusnya, Ustadz, ntar kalau bisa habis sembahyang nggak usah doa. Terus ya bubar aja. Siap. Lebih cepat lebih baik kan. Dah. Dapat beberapa tahun kemudian pengganti pengurusnya. Ustadz, habis ini doa dulu, jangan bubar aja. Mau kemana sih? Salah lagi gue. Mana nih? RSUD Cengkareng. Nah, jadi akhirnya sekarang kalau saya lihat siapa pengurusnya? Kalau pengurusnya mazhab kagak doa, saya nggak doa. Kalau pengurusnya mazhab doa, saya doa. Nah, kan yang ngamplopin pengurus. Orang lain saya nggak dengerin, yang penting pengurusnya. Nah, oke, kita lihat sekarang tentang doa. Kan doa itu ibadah, ya. Kita tarik dulu doa secara luas. Doa itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Siapa yang nyuruh minta? Allah. Mintalah, aku kasih. Di situ ada nggak ketetapan di mana kita minta? Kapan kita minta? Apa yang kita minta? Nggak ada. Maka dalam kajian ilmu tafsir namanya am. Ayat ini bersifat umum. Kapan saja, di mana saja, minta apa saja. Bahkan di ayat surah Baqarah tuh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hai Muhammad, kalau ada yang nanya kepadamu tentang aku, bilang aku dekat. Silahkan minta kepadaku, aku ijabah. Selama mintanya kepadaku. Di mana? Di mana saja. Apa? Apa saja. Kapan? Kapan saja. Makanya diajarin sama Nabi, masuk WC, ada doanya. Keluar, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Keluar, ada doanya. Makan, ada doanya. Tidur, ada doanya. Karena kapan saja, di mana saja, dan apa saja. Paham ya? Oke. Kita sempitin masalah sekarang. Kita sempitin. Nah, ada nggak doa habis sembahyang? Di Sunan Tirmizi, Pak. Itu ada hadis begini. Saya lupa riwayatnya. Abi Umamah. Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u. Doa kapan yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, fi jawfil laili wa duburis salatil maktubah. Kata Nabi, di tengah malam sama dubur habis sholat wajib. Habis bahasa Betawi ya? Akhir, mengiringi. Nah, ini ulama nih berbeda pendapat. Yang pertama apa? Yang sholat tahajud udah paham semua deh ya. Jawfil lail tahajud lah, udah hafal semua. Ini kan wajah-wajah meragukan. Wajah-wajah tahajud semua ini, mohon maaf, wajah tahajud semua. Lagi ada ayat kursi di ayat hadis kursi tentang tahajud itu. Saya senang sekali membacanya tuh, sering saya sampaikan. Allah kan turun ke langit dunia setiap malam. Ketika malam sudah memasuki sepertiga malam yang pertama, 1:30 lah ya, jam 2 tuh sudah sampai subuh.
Qala Allah Ta'ala anal malik, katakan Allah mengatakan saya rajanya dunia akhirat, saya penguasanya. Man dalladzi, kalau sekarang ada yang sedang yad'uni berdoa kepada saya, fa ujibalahu, saya jawab. Wa man dalladzi yas'aluni, kalau ada sekarang yang sedang minta sama saya, fa'utiyahu, saya kasih. Man dalladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu, kalau saat ini ada yang sedang istighfar, saya ampunin gitu. Kapan itu? Jaufil lail. Nah, yang diperdebatkan ulama tuh kalimat berikutnya tuh. Wa duburi salatil mak. Apa maksud dubur di sini? Dubur kan belakang ya, belakang. Ini terjemahnya setelah sholat wajib apa mengiringi sholat wajib. Kata mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ini mengiringi, maka doanya di tahiyat akhir. Tuh. Maka sampai kita diajarin sama guru kita, innaka hamidum majid, ada doa lagi tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil mahsyid dajjal. Allahumma lima qaddamtu ma akhartu ma asraftu ma alantu ma asraftu ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanakallahumma inni kuntu minaz zalimin. Saya mau baca tadi takut kepanjangan, ntar ngajinya jadi dikit ya. Saya sih asik aja saya mah. Nah, jadi ngajinya jadi dikit dan waktunya. Semakin banyak yang sholatnya ketinggal, makin asik itu sebenarnya. Nah, itu tuh. Maka nih bilang, yang dimaksud dubur sholatil maktubah itu mengiringi akhir sholat wajib, bukan setelah. Nah, tapi ada hadis lain yang mengatakan begini. Kata Rasul, baca setelah, sama kalimatnya. Dubur sholatil maktubah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca di tahiyat apa habis salam? Habis salam. Maka dia bilang, mazhab Syafi'i mengatakan terjemahnya bukan di situ, terjemahnya setelah sholat wajib. Berarti kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i, habis sholat wajib sunnahnya berdoa, karena itu berdoa yang paling mustajab. Habis sholat wajib. Ngomong-ngomong, Nabi doa enggak ya? Doa lah, yang ngajarin Allahumma anta salam habis sholat siapa? Kan ada doanya kan? Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Ya Allah, hidupkan kami. Doa Nabi habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa. Ya Allah, tolongin saya. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi saya neraka. Doa. Nah, jadi habis sholat ada doa. Sholat wajib ada doa. Jumat wajib enggak? Wajib. Ada lagi masalah nih. Itu doanya sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Wah, kagak kelar-kelar ini. Nah, ya. Ada lagi tuh masalahnya. Ada nggak doa? Saya Pak, tadinya Pak, nyari dalil tuh. Nabi pernah nggak baca doa bareng-bareng? Nggak ketemu Pak. Nabi baca, lalu Abu Bakar, amin. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, sampai ada Nabi doain jenazah. Habisnya Nabi baca doa, tapi tidak ada riwayat. Wa yaqulul ashabu amin. Nggak ada riwayat. Nabi kan kalau ada orang meninggal tuh, Nabi suruh bacain doa, banyak doanya tuh. Sampai ada doa, Allahumma innahu abduka wa ibnu abdaika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha ila zulmal qabri wa ma walaqi kana yashhadu. Itu doanya tuh. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsani. Doanya. Tapi Nabi baca doa di depan jenazah, di hadapan sahabat. Tidak ada riwayat sahabat wa qulna amin. Enggak ada. Nah, ini dari mana dapatnya ya? Masya Allah Pak. Itu kalau Ramadan, di akhir Ramadan Pak, di Mekah, itu ada doa hatam Quran. Bacanya keras. Dan jamaahnya bilang, amin. Kalau nggak malam 29, malam 30. Yang menarik banget doanya Abdurrahman As-Sudais. Itu yang menarik benar. Saya sampai hafal Pak. Salah satu doa yang saya hafal dari dia tuh, Allahumma nkulhum min diqil luhud wa mawadi'id dud ila jannatika jannatil khulud fi sidri mahdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud ya ghafuru ya wadud. Itu ketika doain orang mukmin yang meninggal di Palestina. Luar biasa. Allahumma lakal hamdu kullu wa ilaikal ruja'u ilaihi kullu
Tuh doa Ustaz. Nabi Pak, nggak ada sejarahnya baca doa khatam Quran keras jamaah diaminin, nggak ada. Tapi ulama kita baca begitu di Saudi Arabia, begitu di Madinah Pak. Setiap tahun. Kalau cari dalil nggak ketemu dalilnya Pak. Tapi yang ngerjain orang bener Pak, ilok salah. Ini kalau bahasa kita udah ngambung nih. Apa iya ya Abdurrahman As-Sudais salah? Apa iya ya Imam Masjidil Haram salah? Kayaknya elu yang salah kayaknya. Kalau bandingannya dia kayaknya elu yang salah. Nah, sebelum itu ternyata memang soal apakah, jadi ada pendapat begini. Saya itu di sekolah setiap hari anak-anak sholat duha berjamaah. Ada yang pernah protes tuh. Emang ada sholat duha berjamaah? Wah, iya ya. Dari mana dalilnya nih? Saya ngadain. Ya. Buka. Ternyata ada di kitab Mughnil Muhtaj namanya. Itu sarahnya lupa saya. Jadi dia mazhabnya orientasi mazhab Syafi'i. Di sini ada kata-kata begini. Salat yang tidak disunnahkan berjamaah boleh dilakukan berjamaah. Salat yang pada perintahnya salat sunnah yang pada perintahnya tidak dilakukan berjamaah boleh kan berjamaah. Misalnya tahajud. Boleh nggak tahajud jamaah? Boleh. Nabi pernah sholat tahajud jamaah? Jawab. Ternyata sholat malam Ramadan di mana-mana sampai ke Saudi Arabia tuh orang semua ngerjain tuh sholat. Ada dalilnya ternyata. Bukan yang dia Nabi. Abdullah bin Abbas tidur di rumah Nabi. Nabi tidur di sini. Ini bininya Abu Abbas di sini nih. Nabi berdua istrinya dipanjang sini. Ini bibinya Abdullah bin Abbas. Istri Nabi. Nah, malam Abdullah bin Abbas nggak tidur tuh ngeliatin Nabi. Nabi bangun, kemudian tahajud tuh berdiri itu. Abdullah Abbas ikut aja berdiri. Salah berdirinya sebelah kiri bukan sebelah kanan. Diambil palanya sama Nabi, tarik dipindahin begitu. Sholat tahajud perintahnya sendiri, tapi boleh dilakukan berjamaah. Dah. Terus duha yang tidak diperintahkan berjamaah dilakukan berjamaah. Dari mana dalilnya? Satu saat datang nenek-nenek, ya Rasulullah, saya pengen kau sholat di rumah saya Rasulullah. Saya pengen yang tempat engkau sholat nanti saya jadikan tempat saya sholat. Siap. Rasul diceritakan tuh dari situ datang kira-kira matahari sudah naik, udah panas. Pas kita jam 10 udah bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar. Kalau bahasa Betawi, di mana nyai? Saya sholatnya di mana? Rasul di pojokan sono aja. Yuk, sholat. Sholat. Nabi di depan, Abu Bakar, Umar, sama anak yatim satu, nenek-nenek di belakang. Sholat 2 rakaat jamaah. Jam 10. Bayang apaan bang? Tahajud keder lo. Itu tahajud. Duha. Tapi kan Nabi nggak pernah terus-terusan. Emang sama kayak tahajud yang tadi itu. Tapi pernah nggak Nabi melakukan? Pernah. Nabi ngelarang nggak? Enggak. Maka sampai kesimpulan yang tidak pernah dikerjakan Nabi atau yang tidak disyariatkan bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Jangan-jangan Nabi nggak pernah pakai celana panjang, bang. Maka sholat yang pakai yang rame-rame amin itu sebagaimana doa khatam Quran di Mekah, di Madinah tetap dibolehkan walaupun dalam tanda petik tidak disyariatkan, sekedar dibolehkan. Jangan bilang menghindar, sunnah baca doa kita amin, jangan begitu, jangan. Kalau mau baca doa silahkan, kalau ada yang doa ada yang amin, tapi tidak doanya dianjurkan, tapi tidak dianjurkan harus jamaah. Yang terakhir nih Pak, yang sering juga ditanyakan. Itu kan sholat Jumat 2 rakaat. Duduknya bagaimana duduk akhirnya? Ini tawaruk apa ibtiros? Wah, ini Pak, kita ngaji kelas tinggi udah ini. Nah, ini hadisnya di Sahih Bukhari Pak. Saya lupa siapa perawinya. Pokoknya Sahih Bukhari deh Pak ya. Jadi ada orang menceritakan tentang bagaimana Nabi sholat. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbara wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Ya teksnya begitulah.
Nanti Bapak cari di Google aja, itu keywordnya begitu. Karena makan gampang, contekan ya. Ada chat GPT, tuliskan hadis tentang nah. Diceritakan Nabi berdiri sholat, lalu Nabi takbir, dan Nabi ngangkat tangannya seukuran pundaknya, hazwa mankibe. Seukuran pundak saja, Pak, itu orang beda pendapat. Yang lurus sama pundak, ininya, apa ininya? Nabi ngangkat tangan. Yang ini lurus sama pundak, jadi begini. Yang ini lurus sama pundak, jadi begini. Nah, yang mana yang lurus sama pundak? Semua pemahaman dianggap benar karena lempengan sama pundak. Ada yang lempeng banget, Pak. Oh, ada yang lempeng banget ininya nih. Pemahaman. Ada dari awal sih Bang, pikir itu pemahaman. Dah. Lanjut sampai masalah kita. Wajalasa firraqataini, dan Rasul duduk di 2 rakaat. Ini yang kita bilang duduk iftiras. Duduk iftiras itu teman-teman duduk tahiyat awal. Atau duduk ketika antara 2 sujud. Itu iftiras. Tapi di ayat selanjutnya, wajalasa fil raqatil akhirati, dan Rasul duduk di rakaat terakhir yang kita sebut dengan tawarruk. Ada 2 nih. Dah. Sekarang ketemu sholat subuh sama sholat Jumat, Pak. Itu kan hadis mah sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar tuh maghrib. Nabi duduk, ada tahiyat awalnya, iftiras, ada tahiyat akhirnya, itu ada 2. Sekarang kalau ada sholat yang nggak ada tahiyat awal, nggak ada tahiyat akhir, tahu-tahu tahiyat akhir, pakai hadis yang pertama apa pakai hadis yang kedua? Nabi bilang ya, wajalasa firraqataini, dan Nabi duduk di 2 rakaat. Oke. Dah. Tapi kemudian di akhirnya, dan Nabi duduk di rakaat terakhir. Lah sekarang sholat Jumat, sholat subuh, rakaat terakhirnya di rakaat kedua. Makanya pakai iftiras apa pakai tawarruk. Oke, lagi-lagi Pak, perbedaan pendapat mazhab. Imam Malik mengatakan ketika sholat tidak ada tahiyat akhirnya, maka duduknya seperti duduk tahiyat awal menggunakan hadis tadi tuh di tengah. Tapi ketika ada tahiyat akhirnya, maka yang satu iftiras, yang satu tawarruk. Kalau mazhab Syafi'i nggak begitu. Ketika tidak ada rakaat, tidak ada tahiyat awal dan tahiyat, yang ada cuma tahiyat akhir, maka pakai hadis yang di bawah. Wajalasa firraqatil akhirati, dan Nabi duduk di rakaat terakhir. Maka tawarruk, mau Jumat mau subuh. Pak, dalam itu ngaji. Nah, jadi semua sebenarnya yang teman-teman kita pakai, yang tawarruk, yang iftiras, yang qobliyahnya tawarruk, tidak iftiras, tidak tawarruk selamanya, itu pemahaman guru-guru kita, ulama kita mencermati. Ini loh hadis ini. Wajalasa firraqataini, wajalasa firraqatil akhirati. Rasul duduk di 2 rakaat ketika rakaatnya ada 4. Wajalasa firraqatil akhirati, yang keempat. Jadi yang kedua iftiras, yang keempat tawarruk. Sekarang subuh sama Jumat. Pakai yang atas doang tuh. Duduk di rakaat ke-2, iftiras berarti. Tapi kalau pakai yang kedua, firraqatil akhirati, tawarruk berarti. Makin bingung loh. Gue jadi bingung. Jadi Ustadz, yang mana yang benar? Semua benar. Kita yang payah. Payah memahaminya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, Pak, rukun khutbah itu, yang punya rukun khutbah ajeg itu mazhab Syafi'i. 5. Ditinggal salah satunya karena rukun, maka dianggap tidak sah. Nah, mohon maaf, saya sekali lagi deh ya, setelah banyak bicara tentang perbandingan mazhab, banyak masalah segala macam, saya pribadi mengamalkan mazhab Syafi'i. Tapi ketika saya jadi pendengar mustami, maka saya tidak pernah mempermasalahkan kurang atau lebih rukunnya, karena boleh jadi dia menggunakan mazhab yang bisa jadi Ustaz, khotibnya nggak paham. Nggak mungkin. Jadi khotib kagak paham. Nggak mungkin. Salah yang ngundang. Orang kagak paham dijadiin khotib. Salah yang ngundang berarti itu. Nah, kita kalau jadi khutbah, jadi khotib, usahakan cari yang sempurna supaya kehadiran kita tidak bikin orang ragu. Tapi kalau kita jadi pendengar, maka kita udah tahu ilmunya, apalagi kita tahu perbedaan mazhab. Yang kedua, apakah
habis sholat wajib ada doanya? Pasti. Karena tadi berdasarkan hadis yang tadi itu ya, Nabi juga baca doa. Doa-doa yang kita bacakan diajarin sama Nabi. Allahumma antas salam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima manata, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Itu doa. Apakah boleh berjamaah baca doanya? Ulama bilang boleh. Kenapa? Tapi tidak disyariatkan. Kalau kata saya sih Pak, kalau bisa baca doa memang lebih baik sendiri. Sebab kepentingan saya sama kepentingan Bapak beda. Saya ada banyak utang nih Pak. Terus saya doa minta supaya dilunasin. Ternyata saya ingat sekali Pak, waktu haji tahun 2003 saya belum nikah. Saya nikah tahun 2004, agak lambat memang. Usianya sudah 28. Karena kurang begitu laku ternyata. Saat itu pasangan ustadz lemah. Jadi orang kalau kawin sama ustadz tuh rasanya, ntar aku makan apa coba? Makan kulhu gitu ngomongnya. Akhirnya pergi haji saya baca doa tuh. Saya bilang sama ibu saya, kan itu sama ibu saya waktu itu saya bilang, Mak, saya mau doa minta istri. Mak aminin ya. Maksud saya biar pulang haji bisa nikah. Kan malu juga udah haji masih belum laku juga kebangetan dah. Saya baca doa tuh. Saya nggak tahu di belakang ada aki-aki ngikutin. Saya baca Allahumma rzuqna zaujatan salihatan alimatan adibatan arifatan. Saya doa tuh. Saya minta yang sempurna dah versi saya. Aki-aki nangis baca saya doa. Saya nangis karena minta bini di depan Ka'bah. Saya nangis, aki-aki nangis. Saya bilang kawin lagi besoknya lagi. Nah, tapi doa bersama itu tidak dianjurkan, tapi bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Sebab guru kita di Saudi Arabia, imam-imam kita di Saudi Arabia, kalau akhir hatam Quran, bacanya doanya, udahnya keras, bareng-bareng, dan diaminkan. Nabi nggak pernah melakukan itu. Tapi karena guru kita yang ngerjain, apa iya gitu. Udahlah, kita ngikut aja. Kalau kata taklid aja udah sama Abdurrahman As-Sudais, udah boleh, udah. Yang bilang agak boleh, ya lawan lu. Kok jauh dah. Benas sama iwas sumur. Antara langit dan sumur udah jauh dah. Yang ketiga, soal tadi apakah duduknya iftiras abad tawaruk, tergantung hadisnya mau dipahami seperti apa. Kalau dia pahami 2 rakaat ya 2 rakaat, berarti kalau 2 rakaat tidak ada istilah tasahud di rakaat terakhir. Tapi kalau pemahamannya rakaat terakhir, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, pokoknya kalau yang namanya akhir harus tawarruk, bukan iftiras. Saya kira ini saya dikasih waktu sampai jam 1 deh. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya, katanya silakan nanti di WA saja. Jangan ke WA ke saya Pak, udah penuh banget ini pertanyaan. Ada sebuah perusahaan namanya Bahagia Idko Mandiri, itu sebulan sekali ngaji. Jadi memang dikasih nomor HP saya. Belum ngaji aja Pak, belum ngaji. Saya baru datang doang di daerah Sepatan sana. Itu udah tek gitu. Saya nanya pertanyaan. Saya bilang begini, ini mau ngaji mau nanya? Saya kata gitu. Belum. Akhirnya lama-lama dibatasi tuh, akhirnya cukup 5 penanya saja gitu. Jadi akhirnya durasi ngajinya yang sedikit dan jawabnya, tapi tujuan ilmu. Saya kira ini lagi-lagi deh mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.